Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yefta Trireski, kelas HKI 2C, Fakultas Syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian kelompok 1, 2, dan 3. Langsung saja saya jelaskan bagian part pertama. Definisi tarik tasrik menurut beberapa tokoh dan objek tarik tasrik, yaitu tarik jamaknya tawarik, artinya adalah penanggalan catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Lebih populer dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. Menurut Dr. Muhammad Ali As-Sais, tasrik adalah menetapkan syariat, menjelaskan hukum-hukum, dan membuat perundang-undangan. Dengan demikian, Ali As-Sais bahwa tasrik Islami hanya terjadi pada zaman Rasul SAW karena otoritas di mana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang setelahnya adalah hanya sebagai penafsir dan aturan-aturan syariat yang sudah ada pada zaman Rasul. Sedangkan pengertian tarik tasrik menurut Ali As-Sais adalah ilmu yang membahas keadaan hukum pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi yang padanya hukum itu berkembang, serta membahas ciri-ciri spesifikasi keadaan fuqaha dan mujtahid dan merupakan hukum itu. Dengan demikian, secara sederhana, tarik tasrik adalah sejarah penetapan hukum Islam yang dimulai dari zaman Nabi sampai sekarang. Objek kajian tarik tasrik yakni terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk di dalamnya hal-hal yang menghambat dan mendukungnya serta biografi sarjana-sarjana fiqh yang banyak mengarahkan pemikirannya dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam. Kamil Musa dalam Al-Madkhal ila Tarik al-Tasyri' al-Islami mengatakan bahwa tarik tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ia juga mencakupi pemikiran, gagasan, dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. Kemudian adapun pembahasan tarik tasrik meliputi 1. Periodisasi hukum, 2. Faktor-faktor yang pengaruhi dan ciri-ciri spesifikasinya, 3. Fuqaha dan mujtahid, 4. Pemikiran para mujtahid serta sistem pemikiran yang dipakai atau sistem istinbat. Sementara dilihat dari sisi materi, kajian tarik tasrik membatasi diri pada materi-materi hukum Islam yang menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah bagian ini membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau ahkamul ibadat. 2. Hukum keluarga atau ahkamul aila. 3. Hukum privat atau ahkamul muamalah. 4. Hukum pidana atau ahkamul ukubat wal jinayah. 5. Politik kenegaraan siyasah syariah. 6. Hukum internasional atau siyasah al-du'aliyah. Yang kedua, menerangkan hukum samawi dan hukum konvensional Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menerangkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial budaya, dan perekonomian yang ditunjuk untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkap dengan istilah Islam adalah ad-din yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dianggapi dengan sistem dan konsep ekonomi,
Sistem ini juga dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kajian hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islami. Istilah ini adalah wacana ahli hukum Barat digunakan istilah Islam law. Dalam Al-Quran maupun Sunnah, istilah hukum Islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Syed Bakir Sa'd telah menyampaikan definisi hukum syariat dan kritiknya atas definisi klasik, lalu membagi hukum pada taklifi dan wadi. Kemudian menerangkan bahwa hukum wadi atau konvensional memiliki dua bentuk. Yang pertama, sebagai subjek bagi hukum taklifi. Yang kedua, sebagai muntazah atau bagian yang diangkat dari hukum taklifi seperti juziah atau hal menjadi bagian, misal ruku dan wujud, dan sartia atau hal menjadi syarat, misal zawal atau waktu matahari tergelincir bagi salat zuhur. Hukum wadi sebagai muntazah atau bagian yang diangkat dari keseluruhan komposisi dari hukum taklifi. Mengenai dua bentuk wadi tersebut, di sini didahulukan pembahasan tentang bentuk yang kedua itu, yaitu juziah dengan soal berikut ini. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip dasar perundang-undangan Islam. Prinsip secara etimologi adalah dasar permulaan aturan pokok. Memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan, tempat, pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Prinsip perundang-undangan Islam meliputi prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Prinsip ini ditarik dari firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan menyerahkan diri manusia kepada keseluruhan kehendaknya. Prinsip tauhid ini menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran dan As-Sunnah. B. Kemaslahatan orang banyak. Tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat di dunia dan di akhirat. Dalam syariat, tidak ada suatu bidang aktivitas insani yang mengajarkan dalam hal keburukan. Akan tetapi, syariat membahas tentang kajian hidup dengan pangan yang luas dan mendalam. Hukum Islam digerakkan untuk mengarahkan umat manusia menuju tujuan yang lebih baik dan benar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam syariat Islam tersimpan prinsip amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan Quran Surah Ali Imran ayat 180.
Amar ma'ruf nahi munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Syariat Islam selalu mengaitkan hukum dengan ada tidaknya maslahat. Dengan bahasa lain, syariat Islam memiliki illahat atau alasan legalisasi, dan illat ini berputar bersama dengan hukum yang ada, baik ada ataupun tidaknya hukum. Perlu diketahui bersama bahwa cara menetapkan satu syariat atau hukum tidaklah sama dengan hukum yang lain, sesuai dengan perubahan maslahat yang ada. Jika sebuah hukum menjelaskan tentang satu kemaslahatan yang tetap tidak berubah, maka ia termasuk hukum yang tetap atau wajib sampai kapanpun, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Namun, jika hukum menjelaskan tentang maslahat yang sudah tetap tetapi bisa berubah sejalan dengan perubahan zaman dan waktu, maka syariat akan menetapkan aturan atau kaidah dasar yang tidak memberikan perinciannya kepada para ulama mujtahid, sehingga syariat bisa sesuai dengan perubahan dan perkembangan manusia. Contohnya, semua bentuk transaksi jual beli, hubungan sosial, dan perundang-undangan pemerintah. C. Mewujudkan keadilan sosial. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan atau keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan al-qis, al-mizan, yang berarti keadilan di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surah Al-Syura ayat 17 dan Al-Hadid ayat 25. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa perintah Allah ditunjukkan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapatkan keuntungan dari syariat. Islam memiliki keistimewaan generalistik untuk menyatukan urusan ruang lingkup kebenaran dan memadukannya ke dalam kebaikan. Syariat Islam tidak pernah membeda-bedakan antara orang hitam dan putih, kuning dan merah, orang Arab dan lainnya. Tidak ada batasan ruang lingkupnya untuk siapa dan bahasa manapun. Tidak ada keutamaan bagi seseorang terhadap orang lain di hadapan Allah kecuali dengan takwa dan amal solehnya. Keterpautan syariat Islam dengan sifat keadilan menjadikannya sebagai aturan umum dan sempurna. Setiap hukum yang disyariatkan Allah tegak di atas dasar keadilan. Oleh sebab itu, tidak ada keadilan tanpa syariat Allah yang menjamin semua hak tanpa perbedaan dan rasa sungkan. D. Tidak memberatkan dan sedikit beban. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebiasaan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagamaan dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 5. Tidak memberatkan bukan berarti menghilangkan syariat Islam, akan tetapi meringankan kesusahan atau kesulitan. Yang keempat, dinamika hukum sebelum Islam. Dinamika yang dengan berlakunya konstitusi RIS tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia.
yang merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RI sendiri, jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. Secara teoritis, umat Islam meyakini bahwasanya hukum Islam merupakan sebuah takdir dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, karena Tuhan telah menunjukkan jalan yang lurus untuk dijadikan pedoman oleh manusia. Demikian juga dengan penduduk Kepulauan Indonesia, mereka mempercayai akan kesakralan hukum Islam itu sendiri. Yang menarik ditinjau dari sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam sebelum kemerdekaan, berbagai cara telah dilakukan oleh setiap pemikir Muslim Indonesia untuk memadukan antara budaya dan hukum Islam itu sendiri. Islam kala memasuki Indonesia mengalami pembagi dinamika baik politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Hukum Islam tidak dengan merta ada dan diadakan. Dinamika hukum Islam di Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, yang dimulai sejak zaman bersejarah oleh manusia Jawa pada masa sekitar 500 tahun yang lalu. Hukum Islam dalam sejarah Indonesia melewati beberapa era prakolonial, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, serta Islam di Jawa dan Sumatera yang mengandalkan perdagangan. Era kolonial, masuknya orang-orang Eropa atau terutama Belanda yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad. Antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, era kemerdekaan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966, era Orde Baru. 32 tahun masa pemerintah Soeharto 1966 sampai 1998, serta era reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Kiranya abstraksi di atas yang akan menjadi topik utama pembahasan dalam menampilkan perkembangan hukum Islam. Yang kelima, bagaimana tasyri' pada masa Rasul. Tasyri' pada masa Nabi disebut masa pembentukan hukum al-insan, al-takwin, karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi hijrah ke Madinah dan menetapkan di sana selama 10 tahun. Semua hukum dan keputusan didasarkan. Kemudian part kedua tentang bagaimana penetapan sumber hukum pada zaman Nabi. Pada masa zaman Nabi, bangsa Arab sudah memahami keesaan Allah. Akan tetapi, setelah berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, yang kemudian muncul berbagai ajaran dan akhirnya jatuh menjadi agama. Yang pertama, ciri fisik Arab. Antara Laut Merah dan Teluk Persia terdapat suatu pulau suram, gersang, dan nyaris tak berair kecuali jika kadang-kadang ada banjir, memberi kesegaran dan pesona sebuah oasih bagi semacam itu. Sebagai besar, wilayah itu merupakan tempat yang menarik. 2. Ciri-ciri wilayah Jaziriyah Arab adalah: yang pertama, letak Jaziriyah Arab. Yang kedua, luas Jaziriyah Arab dan penduduknya. Yang ketiga, peradaban bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama, kehidupan ekonomi, kondisi politik, kehidupan sosial,
keagamaan bangsa Arab. Kemudian bagian part ketiga tentang gaya bahasa Al-Quran di dalam memerintah dan memberikan pilihan yang dirinci. Gaya bahasa Al-Quran dapat pula didefinisikan bahwa uslub Al-Quran adalah cara atau metode khas Al-Quran dalam menyusun kalamnya dan memilih lapas-lapasnya. Dengan demikian, jenis bawah Al-Quran memiliki cara atau metode khusus yang mencirikan dirinya untuk berbeda dengan uslub-uslub lainnya. Keistimewaan Al-Quran yaitu gaya bahasa atau uslub, karena pada zaman itu masyarakat Arab suka bersyair. Pada mulanya, kaum Quraisy tidak percaya dengan isi Al-Quran, dikarenakan mereka terkejut akan keindahan syair-syair yang ada di dalam Al-Quran, dan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW menuliskan syair itu sendiri. Namun, tuduhan mereka tidak dapat dibenarkan, karena Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Keistimewaan dalam Al-Quran: yang pertama, terpelihara keasliannya. 2. Dihafalkan banyak manusia. 3. Sesuai dengan sains modern. 4. Gaya bahasa sastra tinggi. 5. Menjadi obat baik penyakit fisik maupun non-fisik. 6. Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin. 7. Menceritakan masa lalu dan akan datang dengan sangat tepat. 8. Membacanya bernilai ibadah. Kemudian, isi kandungan paling lengkap dan sempurna berlaku sepanjang masa, berlaku untuk seluruh umat. 2. Al-Quran tidak akan pernah bisa dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyumbangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menjaganya. 3. Merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tinggi dan luas. 4. Al-Quran mengandung semua hukum yang mengatur semua tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. 5. Al-Quran dapat menjawab semua persoalan manusia dari zaman ke zaman. Uslub Al-Quran artinya, uslub Quran adalah metodenya yang excellent dalam menyusun kalimat-kalimatnya dan pemilihan lapas-lapas. Kemudian, Al-Quran dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Al-Quran untuk setiap umat, tidak seperti kitab sebelumnya yang hanya ditujukan untuk satu umat. Gaya bahasa Al-Quran itu indah dan tersusun rapi. Tidak ada yang bisa membuat menyerupai Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan. Sampai sekarang, terjaganya bahasa Arab tidak lain karena kitab suci Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa tersebut terus dipelajari guna untuk mempelajari, memahami dan menafsirkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sebelum Al-Quran diturunkan, bangsa Arab sudah terkenal dengan bahasa Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Quran bukanlah bahasa Arab biasa. Akan tetapi, bahasa Arab dengan keindahannya yang luar biasa sehingga tidak ada yang menandinginya. Sangatlah wajar jika bahasa Al-Quran tidak ada yang menandinginya, sebab ia bukanlah karya manusia, akan tetapi kalam Tuhan yang Maha Agung. Di sini Al-Quran sangat mempengaruhi bahasa dan sastra Arab. Setelah Al-Quran turun, para sastrawan berlomba-lomba membuat karya yang bisa mengalahkan Al-Quran, tetapi usaha itu tidak berhasil. Al-Quran tetapi menjadi kalam agung yang tidak bisa ditandingi, dan sebagian orang Arab yang lain ada yang berhenti berkarya karena malu dengan keindahan bahasa Al-Quran dan fokus terhadap agama Islam. Sejarah mencatat perkembangan bahasa dan sastra Arab banyak dipengaruhi oleh Al-Quran.
Keindahan bahasa Arab tidak hanya mempengaruhi bahasa Arab dari bahasa saja, akan tetapi di seluruh aspek kehidupan, karena isi Al-Quran menurut seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa meniru dan menandingi keindahan bahasa Al-Quran beserta kandungannya. Dalam hal ini, Allah menantang bagi siapapun yang dapat meniru membuat Al-Quran, seorang penyair yang masyhur dan ilahi dalam membuat syariat-syariat. Musailama Al-Kadzab juga tidak bisa meniru Al-Quran. Keistimewaan bahasa Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bangsa Arab berada di puncak yang sangat tinggi dalam bidang bahasa dan sastra. Bahasa yang indah dengan berbagai norma yang ada membuat bangsa Arab sangat membangga-banggakan bahasa dan karya sastra mereka. Kemujizatan Al-Quran memang tidak lain adalah untuk menundukkan kesombongan bangsa Arab atas bahasa yang mereka miliki, seakan-akan tidak ada bahasa dan karya sastra melebihi karya mereka dari sisi keindahan. Oleh karena itu, Al-Quran turun mukjizat dengan bahasa yang sangat istimewa, mengalahkan keistimewaan bahasa dan sastra Arab pada masa itu. Al-Quran sebagai karya sastra agung. Banyak kaum muslimin yang dengan tekun mempelajari kitab suci Al-Quran sebagai karya sastra dan mengungkapkan rahasia keindahannya dan kemujizatannya. Kemujizatan estesis Al-Quran yang oleh kaum muslim dipandang sebagai bukti keilahiannya. Agar Al-Quran diterima dan dimuliakan sebagai wahyu Tuhan, maka orang-orang yang dituju Al-Quran haruslah berada pada tingkat perkembangan sastra yang dapat memahami bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia. Fenomena tentang Al-Quran terhadap siapa saja yang mau menandingi keindahan sastranya mengharuskan bangsa Arab yang menantangnya. Orang yang menghakimi dan yang menjadi wasit konteks ini harus memiliki kemampuan mengenali keunggulan sastra dari Al-Quran. Tanpa fenomena historis ini, Al-Quran tidak dapat menunjukkan kekuatan yang menghancurkan, menakutkan, mempesonakan, mengharukan, dan menggerakkan. Dan tanpa kemampuan ini, bangsa Arab tidak akan mengakui sebagai wahyu Tuhan yang Maha Agung. Keindahan Al-Quran mencerai-beraikan semua norma keunggulan sastra yang pernah dikenal bangsa Arab. Setiap ayat Al-Quran memenuhi semua norma keindahan sastra yang mereka kenal, bahkan mengunggulinya. Oleh karena itu, Al-Quran mampu memperdaya lawan-lawannya. Begitu dipresentasikan, bacaannya sangat mempesona dan mengangkat mereka ke puncak tertinggi kenikmatan sastra. Itulah mengapa bangsa Arab menganggap Al-Quran sebagai mukjizat, sehingga mereka mengakui asal-usul kelahirannya dan tidak tunduk kepada perintahnya. Bangsa Arab sangat menikmati keindahan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Mereka seakan hanyut dengan keindahan sastranya, sehingga mereka malu membuat karya sastra seperti yang selama ini mereka bangga-banggakan. Dan kini, karya yang mereka buat terpengaruh dengan Al-Quran, baik itu dari segi makna, lapas, susunan, dan gaya bahasa. Macam-macam sastra pada masa permulaan Islam. Yang pertama, puisi. Yang kedua, prosa. Kemudian lanjut ke gaya bahasa Al-Quran lagi. Gaya bahasa Al-Quran adalah variasi yang digunakan oleh Al-Quran dalam mengungkapkan dan menyampaikan maksud yang dikehendakinya. Al-Quran merupakan surat Allah kepada hamba-hambanya. Sebagai surat tertentu, berisikan berita gembira, peringatan petunjuk, perintah-perintah, dan larangan-larangan. Bahasa Arab tidak hanya memperhatikan gagasan yang disampaikan, akan tetapi juga memperhatikan manusia di dunianya. Al-Quran mempunyai gaya bahasa tersendiri
dalam menyampaikan isi atau maksud yang dikehendakinya, yang disesuaikan dengan kondisi, psikologi, alam, sosial, dan politik bangsa Arab.